warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbah Jo Jimat. Ayo dukung terus channel resminya Jimat di Radio Istana FM Bojonegoro dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua Jimates. Oke, salam sehat dari Mbah Jo Jimat untuk semua Jimates Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Mohon perhatian, Jimat sajian malam Jumat segera dimulai. Ingat, acara ini bimbingan orang tua dan untuk dewasa, tidak diperuntukkan bagi penderita jantung, paranoid, dan ketakutan yang berlebihan. Kembali tim Jimat punya cerita misteri bersambung dengan judul Malimunan, Kisah dari Suku Dayak. Kisah ini ditulis dan dikirimkan oleh Nino Kristiandi Nelis di Desa Saipaken, Kabupaten Barito Selatan. Adapun tujuan untuk menceritakan ini adalah semata untuk sedikit memberikan pembelajaran dan pengetahuan baru bagi orang-orang yang belum mengenal tanah Kalimantan, atau tepatnya Kalimantan Tengah. Ini agar lebih memahami kenapa sebagian suku-suku Dayak di Kalimantan Tengah masih mempertahankan tradisi leluhurnya. Mereka bukannya tidak punya agama dan tidak percaya Tuhan, tapi kadang-kadang kekuatan alam yang ada di Kalimantan Tengah ini memang tak bisa diremehkan begitu saja. Dan bukankah dalam hal ini kita pernah mendengar istilah manusia itu akan lebih baik jika mau berdoa dan berusaha. Jadi kalau kita hanya berdoa tanpa adanya usaha, maka kita tak akan bisa apa-apa. Nah, begitulah dengan pesan moral yang akan disampaikan dalam kisah kali ini. Kita akan diajarkan untuk bertahan hidup dari ganasnya hutan Kalimantan Tengah dengan mengandalkan penggabungan antara doa dan usaha. Disinilah kita akan tahu bagaimana pentingnya menghormati, menjaga, dan mengetahui situasi serta tradisi adat orang-orang di mana tempat kita berada. Semoga dengan mendengarkan cerita Jimat yang berjudul Malimunan ini, kita akan lebih memahami kalau hutan Kalimantan dan segala isinya itu sangat penting bagi suku-suku Dayak. Nah, inilah cerita misteri bersambung Malimunan bagian kedua. Pada kisah yang lalu diceritakan, Lisa mengemban sebuah pekerjaan mulia sebagai dokter di pedalaman Kalimantan Tengah, membuat gadis belia yang cantik berdarah Sunda Cina itu berangkat menuju desa tempatnya akan ditugaskan menjadi sangat bersemangat. Berbagai petualangan hebat yang muncul dari berbagai sudut mistik dan yang non-mistik langsung menyambut dan mengiringi perjalanannya. Namun, walaupun sudah dikawal oleh orang-orang asli pribumi, rombongannya akhirnya kewalahan juga. Ternyata kejadian-kejadian yang luar biasa mulai tak terkendalikan oleh mereka.
Bahkan pada akhirnya Dokter Lisa harus bertahan hidup sendirian di tengah-tengah ganasnya hutan Kalimantan serta makhluk-makhluk astral yang ada di dalamnya. Bagaimanakah caranya bertahan hidup? Dan apa saja misteri-misteri tersembunyi yang selama ini tak pernah orang-orang tahu di tengah-tengah hutan Kalimantan? Serta dapatkah ia lolos dari kejaran berbagai makhluk-makhluk gaib tanah Kalimantan yang katanya tak terkalahkan itu? Ikutilah kisah selengkapnya. Malimunan. Pada saat Pak Kades dan RT berbincang-bincang mengenai perjalanan seorang dokter dan Feby serta Revi, mereka kebingungan ingin menghubungi sang dokter itu karena tidak ada sinyal. Lalu dengan langkah tergesa Pak Kades menuju ke ruang kerjanya, sebab handphonenya selalu diletakkan di sana. Ini semua karena desa mereka ini memang daerah yang susah signal. Jadi kalau ingin menggunakan alat telekomunikasi, mereka harus memiliki alat penangkap signal atau antena signal sendiri. Dan sementara itu, saat bersamaan, Lisa beserta rombongannya baru saja tiba di sebuah dermaga Sungai Barito. Dari sini mereka tidak bisa menggunakan mobil lagi. Jadi mereka harus melanjutkan perjalanan dengan menaiki sebuah kapal motor yang memang sudah mereka pesan sebelumnya. Luar biasa juga perjalananku kali ini, Chris. Air dan darat semuanya dilalui. Celetuk Lisa sebelum naik ke atas kapal. Iya, cukup sekali untuk memuaskan jiwa petualangan kamu kan? Iya, sangat cukup. Hanya saja tantangannya masih kurang. Oh, tenang saja. Nanti kamu akan rasakan sendiri jika sudah mulai memasuki pedalamannya. Benarkah? Ya, mungkin akan terasa seperti di hutan Amazon. Wow, amazing. Makanya nikmatin saja perjalanannya, sayang. Iya. Jam berlalu, gelapnya malam yang menyelimuti Sungai Barito benar-benar membuat jarak pandang terbatas. Pemandangan yang diharapkan oleh Lisa sama sekali tak bisa dinikmati. Tapi yang ia dapat justru hanya tantangannya saja. Sebab saat itu sungai mulai mengecil dan berarus sangat deras. Jika nahkodanya tidak profesional, maka bisa saja membuat kapal mereka menjadi karam. Gila. Baru kali ini naik kapal kayak naik ayunan saja. Ucap Feby memberitahu. Ini belum seberapa, Bu Dokter. Lebih ke hulu lagi akan lebih banyak tantangannya. Oh ya? Seperti apa contohnya? Tunggu sebentar. Mungkin di sekitar sini ada salah satu contohnya. Saut Feby sembari menyalakan senternya dan menyoroti ke arah pinggir sungai. Setelah beberapa menit, ia segera menyuruh Lisa melihat ke satu arah yang sedang ia senter. Nah, itu dia. Apa Bu Dokter melihatnya? Mana? Itu, puluhan cahaya kecil yang sedang saya senter. Oh iya ya, saya melihatnya. Memangnya itu apa, Kak? Buaya. Hah? Buaya? Iya, sungai ini terkenal banyak buayanya. Dan salah satu cara kita mengetahuinya adalah dengan cara seperti yang saya lakukan sekarang. Sebab mata buaya akan memantulkan sinar seperti halnya mata kucing. Iya, Kak. Dan saya kaget kok banyak sekali ya. Iya, tapi Bu Dokter tenang saja. Selama tidak terjatuh ke sungai, mereka tidak akan mengganggu kita kok. Ih, ngeri sekali ya. Iya, tapi sebenarnya ada lagi yang lebih mengerikan. Oh ya? Apa itu, Kak? Ikan tapah. Ikan ini kami anggap sebagai ikan hiunya air tawar. Itu karena keganasannya yang sangat terkenal. Keganasannya seperti apa sih, Kak? Suka menyambar sesuatu yang bergerak-gerak di air.
Jadi selain ikan ini selalu bertambah besar hingga mencapai berat 1000 kg, ikan ini adalah ikan jenis karnivora. Zaman dulu ikan ini sering menyambar dan memangsa hewan, bahkan manusia yang berenang di sungai. Waduh, tapi ikan ini sudah jarang kan? Masih banyak, hanya saja ukuran yang besarnya sudah minim. Sebab semakin besar mereka akan semakin tidak menyukai kebisingan. Mereka akan masuk ke sungai-sungai yang jarang dijelajahi manusia. Jujur Kak, saya baru sekarang mendengar hal ini. Maka ini jadi pengetahuan penting bagi saya. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Dan saya juga salut dengan Bu Dokter yang masih mau mendengarkan penjelasan dan cerita dari orang desa seperti saya. Pengetahuan itu bisa datang dari mana saja Kak. Tidak ada kasta atau status sosial untuk membedakannya. Ya, saya setuju dengan Bu Dokter. Dan kalau... Boleh bicara sebentar? Seletuk Rofi tiba-tiba yang membuat Feby segera mengalihkan perhatiannya dari Lisa. Memangnya ada apa, Vi? Tanya Feby heran. Mandauku terasa panas. Saut Rofi sembari menghampiri Feby dan Lisa. Maaf, memangnya kenapa kalau panas Kak? Entah Bu Dokter mau percaya atau tidak, yang jelasnya kalau mandau saya panas menandakan adanya bahaya di sekitar kita. Oh ya, hebat sekali. Saya tidak bermaksud membanggakan mandau ini, tapi yang jelas mandau ini adalah senjata pusaka keturunan kami. Senjata ini dibuat pada tahun 1890 dan sudah ratusan kali memberikan manfaatnya sebagai senjata. Kalau boleh tahu contohnya apa sih Kak? Dulu kakek saya pernah diserang oleh 2 ekor ular kobra sebesar batang pohon pinang. Beliau merasa tak akan mampu menghadapinya. Dan ketika beliau sudah pasrah, mandau ini mendadak melayang sendiri untuk menghabisi ular tersebut. Ini memang terdengar tak masuk akal, tapi kenyataannya memang begitu. Rofi menjelaskan dengan wajah yang bersungguh-sungguh. Dan setelah mendengar itu Lisa merasa agak tidak percaya. Tapi perasaan itu mampu ia tutupi dengan baik. Jadi Rofi maupun Feby tidak merasa tersinggung karenanya. Baiklah, jadi menurut pendapat kamu bahaya apa yang sedang mengintai kita? Tanya Feby kemudian mengembalikan ke topik awal. Aku masih mencoba menganalisanya, Bi. Sebab menurut suhu panasnya, bahaya yang akan muncul bukan dari dunia sebelah, tapi dari dunia nyata. Kalau begitu kita semua harus waspada. Seletuk Feby sembari mempersilakan Lisa agar masuk ke ruang kemudi. Sebab hanya di sanalah tempat paling aman jika ada sesuatu yang terjadi. Sementara itu pada saat yang bersamaan, warga desa Batuah pun sedang berjaga-jaga juga. Ternyata mereka baru saja dihebohkan oleh teriakan salah satu warga yang hewan ternaknya kembali menjadi korban. Sontak hal itu membuat Pak Kades, Pak RT dan beberapa warga yang cukup pemberani jadi berhamburan mencari pelakunya, yang tak lain adalah makhluk misterius itu. Ini benar-benar mengherankan. Satupun dari kita tak ada yang berhasil menemukan jejaknya, padahal jumlah kita ini tidak sedikit loh. Ucap Pak Kades dengan penuh emosi saat tak berhasil menemukan sasaran mereka. Apa perlu kita sisir hingga ke hutan, Pak? Tanya salah seorang warga yang kelihatannya lebih pemberani lagi. Nggak perlu. Takutnya kita bukan menemukan makhluk yang kita cari, tapi malah bertemu bahaya yang lain. Saut Pak Kades menolak. Memang benar apa kata Pak Kades. Hutan kita masih banyak hewan-hewan buasnya. Salah-salah kita bisa celaka. Timpal Pak RT menegaskan. Baiklah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Pak? Tanya para warga bersamaan. Untuk malam ini bagi yang sedang bertugas ronda, saya harap tetap jalankan tugasnya. Dan sementara itu malam ini juga saya dan beberapa aparat desa akan rapat singkat di balai desa. Saut Pak Kades menjelaskan. Baiklah Pak, kami setuju.
Bagus, kalau begitu mari kita berdoa dulu untuk keselamatan kita semua. Baik, Pak. Kemudian karena merasa sudah tak ada yang bisa dilakukan lagi, akhirnya warga pun dibubarkan. Dan selain itu para warga juga dihimbaukan untuk tidak keluar rumah jika dalam keadaan yang tak benar-benar genting. Dan untuk si warga yang ternaknya mati tadi, ia dihimbau juga agar mengurus jasad ternaknya besok pagi saja, sebab dinilai cukup berisiko bila dikerjakan di malam hari. Jarum jam tepat menunjukkan pukul 9 malam. Hawa dingin tentu saja semakin terasa menusuk tulang. Namun walau begitu Rofi dan Feby tetap berdiri kokoh di anjungan kapal. Mereka berdua sekarang tidak sedang sok hebat atau pamer kekuatan, tapi mereka berdua kini telah menjadi benteng berjalan bagi semua anggota rombongan. Ya, setelah beberapa puluh menit yang lalu mereka diserang oleh orang-orang yang tak dikenal. Semua anggota rombongan jadi ketakutan dan tak berani bergerak kemana-mana. Mereka hanya pasrah bila ada serangan lagi. Dan adapun jika berbicara mengenai serangan, sebenarnya serangan ini bukanlah dari perompak atau orang-orang jahat, tapi berasal dari sebuah suku pedalaman yang sedang berburu. Mereka terkenal dengan suku yang tidak suka bertemu dengan orang-orang asing. Jadi karena saat itu sampan mereka kebetulan berpapasan dengan kapalnya rombongan, mereka langsung menyerang dengan tanpa adanya isyarat apapun juga. Hanya saja untungnya tidak sampai terjadi pertumpahan darah, karena Feby maupun Rofi kebetulan mengerti bahasa mereka. Apalagi saat itu pemimpin mereka melihat adanya mandau di tangan Rofi maupun Feby. Sang pemimpin suku itu sempat menanyakan dari mana asal-usul mandau yang ada di tangan Rofi. Sebab menurutnya mandau itu sangat berbeda dengan mandau-mandau yang lain. Bahkan termasuk berbeda pula dari mandaunya Feby. Lalu setelah mendapat jawaban dari Rofi, sang pemimpin itu pun segera memerintahkan anak buahnya mundur. Tapi dia tidak bisa menjanjikan jika tidak ada serangan lagi, sebab sebenarnya saat ini suku mereka sedang mengadakan ritual tertentu. Ritual ini mengharuskan mereka menyerang siapa saja yang dianggap mengganggu aktivitas mereka. Jadi sebenarnya para pemburu terdiri dari beberapa regu, dan regu-regu itu sedang berpencar ke seluruh penjuru hutan dan sungai. Jadi jika nanti rombongan kembali bertemu dengan regu-regu yang lain, maka sudah pasti mereka akan menyerang juga. Menurut kamu apakah kita sudah aman, Vi? Umam Feby, ketika hampir jam 10 malam masih tak ada serangan dari regu yang lain. Aku belum dapat petunjuk. Mandauku masih belum terasa panas. Hanya saja kita tak boleh lengah. Takutnya kejadiannya malah tak terduga seperti tadi. Saud Rofi menjelaskan. Iya benar, Vi. Aku pun tak menyangka sama sekali malah bertemu dengan suku tadi. Sebab menurut yang aku dengar, suku ini sudah mulai meninggalkan tradisi berburunya yang primitif itu. Jadi suatu kejutan bagiku saat mengetahui kalau mereka masih menjalankannya. Ya, semoga saja kejadian seperti tadi tidak terulang lagi. Tapi kan dia bilang masih ada regu pemburu yang lain. Ya mudah-mudahan saja kita tidak bertemu mereka. Iya, tapi... Maaf, apa saya boleh gabung? Tanya Chris yang tiba-tiba muncul di samping mereka. Melihat ini jelas saja membuat Rofi dan Feby kaget. Mereka berdua segera memerintahkan agar Chris kembali ke dalam saja. Tapi kan sudah tak ada bahaya lagi. Jadi biarkan saja saya ikut mengawasi di sini. Saud Chris keberatan. Kita tak tahu apa yang akan terjadi nanti, Pak. Jadi untuk amannya Bapak mengawasi dari dalam saja. Jadi kalian meragukan saya? Maaf, bukannya begitu, Pak. Tapi memang tugas kami untuk mengawal kalian. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan salah satu dari kalian, maka kami yang akan merasa bersalah. Itu sama saja kalian tidak percaya dengan kemampuan saya. Sekali lagi bukan begitu maksud kami, Pak. Dengar ya. Saya sudah 5 tahun tinggal di Kalimantan ini.
Sudah banyak orang-orang yang lebih hebat dari kalian yang sudah saya kenal. Jadi sudah banyak pula yang saya pelajari dari mereka. Dan selain itu, Dr. Lisa adalah kekasih saya. Jadi sudah kewajiban saya juga untuk melindunginya. Paham? Paham, kami sangat paham, Pak. Namun lain lubuk, lain juga ikannya, Pak. Jadi artinya lain darah, lain pula keadaannya. Ini adalah darah kami. Ada banyak hal yang tak akan Anda sangka-sangka yang bisa terjadi kapan saja. Semuanya sama saja kok. Tidak, Pak. Kalimantan ini luas dan banyak sukunya. Apa yang Anda pelajari dari suku lain belum tentu sama dengan suku yang lainnya lagi. Jadi Anda jangan cepat berbangga diri dulu. Bukan level saya berdebat dengan orang-orang pedalaman seperti kalian. Jadi sekarang kita lihat saja buktinya, apakah saya mampu atau tidak. Tukas Chris dengan ketus yang membuat Feby dan Rofi tak bisa berkata apa-apa lagi. Dan sementara itu pada saat yang bersamaan, sang nahkoda tiba-tiba merasakan tarikan mesin kapalnya menjadi lebih berat. Hal ini biasanya terjadi karena ada sesuatu yang cukup besar tersangkut di badan kapal. Ada apa ini kok kita melambat? Hanya Feby menghampiri sang nahkoda. Entahlah Pak, biar saya periksa dulu ya. Ucap Feby mengingatkan karena saat itu kapal harus berhenti dulu. Silahkan tapi usahakan secepatnya ya. Kita tak bisa lama-lama di tempat Ya ini. Pak. Angguk sang nahkoda sembari mulai memeriksa sekeliling kapal yang tentu saja langsung dibantu juga oleh Feby. Dan ketika mereka berdua sibuk mencari sumber masalah, Rofi mendadak merasakan adanya perubahan suhu pada mandaunya. Bi, hati-hati. Ucap Rofi mengingatkan. Sementara si Chris hanya hilir mudik ke sana ke sini, bingung harus melakukan apa. Namun yang jelas ia ingin sekali terlihat sibuk juga. Pak, sebaiknya Anda suruh para anggota PJP itu ikut membantu Feby dan si nakoda itu supaya masalah cepat ditemukan. Pinta Rofi kepada Chris karena sejak tadi melihat mereka sama sekali tak berani kemana-mana. Dan untuk kali ini Chris tidak membantah karena ia pun sependapat dengan Rofi. Lalu setelah semuanya, kecuali Lisa, ikut membantu sumber masalah akhirnya mulai ditemukan. Namun tak ada yang berani mendekat atau memeriksanya lebih teliti karena semakin lama mandaunya Rofi semakin terasa hangat. Bagaimana ini Pak? Ternyata kapal kita tersangkut pukat. Satu-satunya cara melepaskannya adalah dengan terjun ke air. Ucap sang nahkoda dengan raut wajah yang cukup tegang. Menurut kamu bagaimana, Vi? Hanya Feby meminta pendapat. Untuk saat ini masuk ke air bukan pilihan yang baik pula. Jadi aku pun jadi bingung Memangnya sekarang. ada masalahnya? Kan tinggal terjun saja. Celetuk Chris heran. Masalahnya saya mendapatkan isyarat adanya bahaya di dalam sana. Saud Rofi lagi menegaskan. Bahaya apa? Apakah kalian sebagai orang pedalaman yang katanya tahu segalanya itu tak bisa mengatasi hal seperti itu? Tanya Chris lagi dengan nada suara sedikit meremehkan. Bukan masalah tahu segalanya, Pak. Tapi sungai ini masih alami. Ada banyak sesuatu yang tak terduga yang terdapat di dalamnya. Jadi salah sedikit saja nyawa bisa melayang. Sentak Rofi mulai terpancing emosi. Timpal Feby pula menambahkan ucapan Rofi tadi. Merasa dikeroyok Chris malah semakin tertantang. Lalu tanpa banyak bicara lagi ia segera memerintahkan salah satu dari anggota PJB untuk terjun ke air. Periksa dan buang apa saja yang tersangkut di kapal ini. Perintah Chris lantang. Tapi kamu tenang saja. Nanti bayaran kamu akan saya tambah 2 kali lipat. Baiklah Pak. Sentak Rofi berusaha mencegah. Sudah, terjun saja. Apa kalian mau berlama-lama tinggal di sini? Ingat, semakin cepat kita sampai, maka semakin cepat pula kalian saya bayar. Dan termasuk Anda berdua. Ucap Chris sambil melirik ke arah Rofi dan Feby. Dan karena mendengar ucapan Chris seperti itu, Rofi langsung angkat bicara. Nyawa tidak akan bisa Anda beli, Pak. Dan perlu diketahui juga bahwa kalau saya dan Feby tidak meminta bayaran sedikit pun. Jadi tolong jangan bicara seenaknya dalam tugas kami ini. Tak usah munafik. Mana ada orang yang tak mauan, apalagi orang-orang desa seperti kalian. Sudah, kalian tak perlu berdebat. Sekarang kita harus bagaimana? Potong sang nahkoda menengahi. Tampaknya ia cukup terganggu mendengar perdebatan tadi yang menurutnya tidak ada untungnya, tapi malah mengarah ke arah diskriminasi.
Kan saya sudah perintahkan mereka untuk terjun ke sungai. Nanti bayarannya akan saya tambah 2 kali lipat. Saud Chris menegaskan ucapannya sebelumnya. Baiklah, kalau begitu siapa yang akan turun? Tanya sang nakoda meminta kepastian. Saya. Saud salah seorang anggota PCB yang tadi memang sudah bersiap untuk turun. Baiklah, kalau begitu lakukan sekarang. Anda yakin melakukan hal ini? Apa sebaiknya tidak menunggu dulu hingga tanda bahaya sudah lewat? Ucap Webi sebelum orang tadi mulai masuk ke air. Tenang, kami sudah dilatih untuk ini. Lagian tanda bahaya kalian itu tidak terlalu masuk akal. Masa kalian percaya hanya pada sebilah mandau saja? Rofi hanya menarik nafas panjang. Ia dan Feby tak dapat berbuat apa-apa lagi. Sementara Chris terlihat puas karena apapun perintahnya akan diikuti oleh siapa juga. Dan sementara itu, pada saat yang sama di desa Batuah kembali geger. Tapi kali ini bukan karena ulah si makhluk misterius, namun berasal dari beberapa seorang warga yang mendadak sakit aneh. Sontak hal ini membuat sibuk orang-orang seisi desa, terutama untuk 2 orang pria yang bertugas sebagai hansip. Mereka harus bergerak ke sana ke sini mengantar dan mengawal orang-orang sakit untuk berobat ke seorang mantan apoteker muda yang sok membuat tempat praktek dengan tanpa adanya pengalaman yang memadai. Nah, bagaimanakah kisah ini selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung Malimunan. Salam Jimatres, salam misteri. Au.